السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tamthil setelah takyif. Tamsil pasti takyif, takyif belum tentu tamthil. Dua-duanya haram, dua-duanya batil, sesat ketika dipakai dalam mengimani asma wa sifat, sifat-sifat Allah. Tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditamthil. Bolehnya apa? Ini jawabannya. Fa ahlus sunnati wal jama'ati yusbituna lillahi azza wa jal as-sifat. Ahlus sunnah wal jama'ah dalam masalah sifat-sifat Allah itu isbat, menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tidak menafikan. Oleh karena itu para ulama ahlus sunnah selalu mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, lebih banyak tidaknya. Allah tidak begini, 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 banyak sekali. Padahal insya Allah antum masih ingat, Allah tidak begini memang ada, tapi sedikit, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Itu jelas tidak, ada ayatnya. Apalagi Allah lam yalid, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Tidak kan? Ada. Sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Kenapa tiba-tiba Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain tidaknya banyak sekali? Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini. Yang lebih parah apa? Semuanya tidak semua. Masih ingat? Allah tidak ini, apapun pertanyaan apakah Allah begini, jawabnya pasti tidak. Jahmiyah. Seluruh sifat Allah ditiadakan oleh Jahmiyah. Maka sepakat para imam, Jahmiyah kafir. Beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Sepertinya belum ada ulama yang mengkafirkan Asy'ariyah, mengkafirkan Maturidiyah secara umum. Adapun orang per orang mungkin ya, masalah lain. Misalnya ada orang Asy'ariyah, dia mengatakan salat tidak wajib misalnya, ya tentu ucapan itu ucapan kufur. Biduni mumatsalatin, tanpa menyerupakan. Allah bersemayam, iya. Seperti apa? Tidak seperti apapun. Allah turun ke langit dunia, iya. Seperti apa? Tidak seperti apapun.
Allah punya wajah? Iya. Seperti apa? Tidak seperti apapun. Dan semuanya seperti itu. Biduni mumatsalatin, tanpa menyerupakan dengan apapun. Tidak ada yang sama. Maka ada kaidah gimana? Kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benakmu Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti Allah tidak begitu. Bahkan yang menghayalkan, yang membayangkan Allah ini 1000 triliun manusia misalnya, dengan bayangan yang berbeda-beda, pasti satu pun tidak akan ada yang benar. Satu pun pasti salah semua. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin melihat wajah Allah di surga kelak, tidak ada yang tidak kagum, tidak ada yang tidak kaget, tidak ada yang tidak terkesima. Semuanya terkesima, kaget, takjub. Nggak ada yang biasa-biasa aja. Biasa. Seperti yang saya bayangkan misalnya, ya. Nggak mungkin. Bayangan apapun pasti salah. Yaqulun, ahlu sunnah mengatakan, innallaha azza wa jallahu hayatun, Allah itu hidup. Tidak ada satupun manusia sesat yang mengatakan Allah tidak hidup. Pasti mereka mengatakan Allah hidup. Walaysat misla hayatina, tapi hidupnya tidak seperti hidup kita. Apa misalnya? Pernahkah kita mati? Pernah. Ketika Adam diciptakan, kita semua ini mati. Allah tidak mengatakan tidak ada. Orang ada kok. Ada. Ketika Adam diciptakan, maka seluruh manusia, antum, saya, dan siapapun sudah ada. Tapi masih mati. Ya. Wa kuntum amwatan. Kalian dulu semua mati. Ya. Kemudian Allah hidupkan. Gitu. Diawali dari pertemuan air ayah dengan air ibu, kemudian kita semua menjadi janin, kemudian 120 hari setelah pertemuan itu Allah tiupkan ruh, sekaligus Allah perintahkan kepada malaikat penjaga rahim, tulis umurnya sekian, rezekinya sekian, amalnya, bahagianya, celakanya, dan seterusnya. Tidak ada yang tidak ditulis, semuanya ditulis. Nah, sampai akhirnya kita lahir, berarti hidup. Sebelum itu mati. Di mana? Tergantung kapan. Gitu. Ketika kita belum lahir, dan ketika ibu kita mengandung kita, jawabnya kita berada di rahim ibu kita. Ketika ibu kita belum mengandung kita, berarti kita di sulbi ayah. Gitu. Ketika ayah kita belum lahir, berarti kita semua di sulbinya ayahnya ayah, kakek. Dikatakan kakek di sini bukan ayahnya ibu, ya, tapi ayahnya ayah. Ketika kakek kita belum lahir, berarti kita ada di ayahnya kakek, dan seterusnya. Sampai ketika manusia baru ada satu, yaitu Adam, kita semua berada di sulbinya Adam.
Dan disitulah Allah mengusap punggung Adam berapa kali? 2 kali. Usapan pertama Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Usapan kedua Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Jadi Allah sudah tahu, sudah menentukan, sudah mentakdirkan, dan tidak mungkin batal, tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Nah, nanti kita akan mati lagi, kemudian hidup lagi untuk selama-lamanya. Beda dengan Allah. Allah belum pernah mati dan tidak akan pernah mati. Berarti beda kan? Walaupun kita dengan Allah sama-sama hidup. Lahu ilmun wa laysa misla ilmina. Begitu pula Allah berilmu. Allah punya ilmu, tapi tidak seperti ilmu kita. Ilmu kita begitu terbatas. Bahkan ilmu yang Allah berikan kepada seluruh manusia dan malaikat tentunya, dan jin dan hewan. Hewan kan diberi ilmu. Beberapa ahli yang menyelidiki tentang lebah misalnya, terkagum-kagum mereka betapa lebah bisa punya ilmu cara bikin sarang. Apa kata mereka? Itu sudutnya nggak ada yang beda, berapa derajat gitu ya. Sudutnya nggak ada yang beda, sama semua gitu. Nah, ilmu kan itu ilmu. Siapa yang memberikan ilmu kepada lebah untuk membuat sarang segitu hebat? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Berarti Allah berikan ilmu kepada lebah, kepada harimau, kepada buaya, kepada singa, kepada hewan-hewan, semut dan seterusnya. Ilmu semua. Manusia, jin, malaikat semua diberi ilmu oleh Allah. Tetapi Allah sisakan. Artinya tidak semua ilmu Allah berikan kepada makhluknya. Allah sisakan. Masih banyak yang sisanya, apa banyak yang diberikan? Banyak sisanya. Perbandingannya seperti apa? Masih ingat? Kata Khadir kepada Musa alaihi wassalatu wassalam, ketika Musa dan Khadir berada di atas perahu, melihat seekor burung yang menempelkan paruhnya ke samudra yang sangat luas itu. Kemudian paruh itu diangkat lagi. Apakah ada yang pindah air laut ke paruh burung? Ada apa tidak? Ada. Mungkin setetes, mungkin setengah tetes. Ya. Nah, sisanya luar biasa. Itulah sisa yang sisa ilmu Allah yang belum Allah berikan kepada manusia. Ternyata yang Allah berikan kepada manusia, jin, malaikat dan seterusnya cuman setetes atau setengah tetes itu yang ada di paruh burung itu. Sementara yang Allah simpan dalam dirinya entah berapa juta, berapa miliar, berapa triliun liter itu, yang berada di samudra yang luar biasa luasnya itu. Nggak ada apa-apanya rupanya ya. Padahal itu ilmu seluruh makhluk. Lahu basarun wa laysa misla basarina. Begitu pula penglihatan. Tidak syak lagi Allah bisa melihat, kita juga bisa melihat, tetapi tidak ada tidak sama, berbeda luar biasa ya. Kita melihat ada pelapisnya. Kalau pelapisnya itu masih kaca, masih bisa tembus ya.
Pelapisnya plastik, ya masih bisa, walaupun agak buram. Pelapisnya mika misalnya makin buram lagi. Pelapisnya triplek, udah selesai, nggak bisa lihat lagi. Ya, Allah mau berlapis-lapis, mau tembok, mau batu, mau apapun berlapis-lapis, Allah tetap melihat dengan penglihatan yang sama dengan yang tanpa pelapis. Itulah Allah Rabbul Alamin. Kemudian wajah, jelas wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Oleh karena itu jangan salah faham dengan sabda Nabi apa tentang Adam, yang sebagian saudara-saudara kita salah faham, lalu domirnya dirubah-rubah. Innallaha khalaqa Adam, sungguh Allah menciptakan Adam, ala suratihi, ala atas, berdasarkan, surah rupa, hinya kemana? Hinya ke Allah. Ini yang benar, bahwa Allah menciptakan Adam diciptakan oleh Allah, itu rupa Adam seperti rupa Allah. Ini yang benar. Ya. Orang Jahmiyah tidak terima kalau domir ini kembali ke Allah. Domir ini kembali bukan ke Allah, tapi ke Adam sendiri. Jadi sungguh Allah menciptakan Adam berdasarkan rupa Adam itu sendiri. Ini rusak kalimat ini. Masa Allah menciptakan Adam seperti Adam? Rusak kalimat itu. Masa Nabi mengucapkan kalimat yang rusak? Kan tidak mungkin. Nabi mengucapkan kalimat yang benar, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam rupanya seperti rupa Allah. Apanya? Apakah wajah Adam persis seperti wajah Allah? Tidak. Apa yang dimaksud rupa Adam sama dengan rupa Allah? Apanya? Indahnya. Artinya antara wajah Allah dengan wajah Adam sama-sama indah. Maka di antara wajah Jibril, wajah Mikail, wajah harimau, wajah jin, wajah iblis, wajah buaya, wajah Adam, maka yang paling indah adalah wajah Adam. Karena Allah menciptakan Adam, rupanya itu seperti Allah, sama-sama indah. Keindahannya tentu tidak sama, tapi sama-sama indah. Persis seperti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam tentang sekelompok manusia yang masuk surga. Sekelompok manusia yang pertama kali masuk surga itu wajahnya seperti bulan, kal qamar, wujuhuhum kal qamar. Sekelompok manusia yang pertama kali masuk surga, wajah mereka seperti bulan. Berarti kelompok pertama yang masuk surga itu nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada alisnya, nggak ada giginya, nggak ada mulutnya. Kan bulan nggak ada mulutnya, bulan nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, alisnya, dan seterusnya. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi? Jelas tidak. Maksud Nabi bahwa wajah mereka seperti bulan adalah indahnya, terangnya, berseri-seri, bercahaya, dan seterusnya. Bukan kemudian seperti bulan persis bulat seperti itu, bukan. Ini disadari oleh para sahabat. Maka tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi, kalau begitu mereka tidak punya mata, tidak punya hidung ya Rasul. Nggak ada. Para sahabat diberikan hidayah oleh Allah
untuk memahami apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Begitu pula ketika Nabi mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam, surahnya seperti surah Allah, maksudnya sama-sama indah. Karena banyak wajah yang tidak indah. Wajah para binatang banyak yang menyeramkan. Wajah Adam tidak menyeramkan, justru indah, seperti Allah indah. Kemudian tangan, lahu yadun wa laysat misla aydina. Allah memiliki tangan dan tidak seperti tangan kita, dan seterusnya. Wa hakadha jami'us sifat, begitu pula seluruh sifat-sifat Allah. Kita tetapkan apa adanya tanpa takyif, tanpa tamthil, tanpa tafwid, dan seterusnya. Yaqulun, mereka ahlu sunnah mengatakan, Inna Allah azza wa jal la yumathilu khalqahu fima wasafa bihi nafsahu abadan. Allah tidak menyerupakan makhluknya dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya selama-lamanya. Apanya? Hakikatnya. Adapun lafadznya sama, bahkan mayoritas sama. Wajah-wajah, tangan-tangan, turun-turun, bersemayam-bersemayam, marah-marah, murka-murka, senang-senang, sama semua kan. Sifat-sifat Allah seperti bersemayam, turun ke langit dunia, marah, murka, senang, ini semuanya ada pada diri kita, sifat itu. Nggak apa-apa, lafadznya yang sama, maksudnya yang sama, tapi hakikatnya jelas tidak sama. Walahum ala dhalika adillatun sam'iyyatun wa adillatun aqliyatun. Dalam hal ini ahlu sunnah punya dalil. Ciri-ciri ahlu sunnah seperti itu, selalu punya dalil. Berbeda dengan firqah-firqah dhalal, hampir-hampir mereka tidak punya dalil. Bahkan seringkali ketika mereka mengeluarkan dalil, justru dalil itu menghancurkan mereka sendiri, menampar diri mereka sendiri. Banyak sekali dalil-dalil yang dibawakan oleh ahlu sunnah, justru dalil itu menghancurkan mereka sendiri. Ada satu firqah mendunia, dia membawakan dalil, dan dalil itu menghancurkan mereka. Mereka teriak-teriak bahwa mendirikan khilafah Islamiyah adalah sesuatu yang sangat besar di dalam Islam ini, harus diusahakan. Kalau tidak ada usaha ke situ, kita semua dosa, katanya. Bahkan seolah mendirikan khilafah ini seolah lebih besar dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji. Cita-cita terbesar seolah seperti itu. Apa yang dibawakan? Surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada kalian yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh, bahwa Allah akan memberikan khilafah. Itu dalil yang dibawakan oleh mereka. Padahal kalau direnungi, diresapi, difahami secara baik dan benar, justru tidak perlu mengusahakan khilafah. Perlunya apa? Tidak perlu mendirikan khilafah, teriak-teriak khilafah, gimana caranya supaya kita punya kekhalifahan. Tidak perlu. Yang perlu apa? Tadi kan Allah berjanji akan memberikan khilafah kepada kalian kaum muslimin yang apa tadi? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat, yang beriman dan beramal saleh.
Jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah bikin kegiatan ini dan itu, nggak usah bikin pergerakan ini, persatuan ini dan seterusnya, bikin kegiatan begini, bikin cabang ini, cabang itu, nggak perlu. Yang perlu apa? Beriman dan beramal saleh. Beriman itu bagaimana? Ya tidak syirik lah. Kalau syirik beriman apa tidak? Ya tidak. Nah, perangi syirik. Ajarkan tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, dan beramal soleh. Amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i yang tidak mengandung bid'ah. Kalau mengandung bid'ah, ya bukan amal soleh. Umrah berkali-kali, ya, memakai pakaian ihram, sudah jauh melewati mikot, melempar jumrah tanggal 11, 12, 13 sebelum duhur, ya, merayakan maulid, mentahlilkan kematian. Ini semua bukan amal soleh, ini bid'ah. Nah, ini perangi, ajarkan sunnah. Jadinya beriman dan beramal soleh. Kalau mayoritas kaum muslimin sudah beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum bil ard, Allah akan berikan kepada kaum muslimin kekhalifahan. Berarti dalil ini justru menampar mereka sendiri. Tapi herannya mereka tidak malu-malu membawakan ayat ini untuk mendukung gerakan mereka mendirikan khilafah. Ya. Nah, mari kita lihat dalil-dalil ahlus sunnah ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tamthil. Dalilnya ada dua. Ada dua macam. Apa dan apa? Sam'iyah dan aqliyah. Sam'iyah itu nakliyah, kan didengar. Apa yang dimaksud? Al-Quran dan Sunnah. Dalil nakliyah atau sam'iyah. Yang kedua aqliyah, akal. Jadi antum jangan salah paham bahwa akal tidak boleh dipakai sama sekali. Keliru. Akal dipakai, bahkan bisa menjadi dalil. Akal yang sehat tentunya, akal yang tidak bertentangan dengan dalil. Maka keliru kalau ada orang mengatakan salafi ahlus sunnah anti akal. Kata siapa? Pakai akal. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi yang kita harus fahami dengan akal. Kita fahami dengan akal. Ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah nikah dengan banyak wanita, itu tujuannya cuman menolong, gitu. Bukan hawa nafsu, katanya. Maka tercela kalau laki-laki itu mau nikah lagi, tujuannya hawa nafsu, ya. Mereka tidak paham, mereka tidak pakai akal mereka, bahwa ketika Nabi didatangi wanita, ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik ya Rasul, aku serahkan diriku kepada engkau. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah sampai 3 kali. Ini menunjukkan Nabi kalau mau nikah dengan seorang wanita, pilih-pilih apa tidak? Pilih-pilih. Kalau niatnya nolong, masa nolong milih-milih? Ya, masa nolong yang cantik doang ditolong? Ya, pernikahan suami istri berbahaya. Ketika suami istri menikah, tidak ada nafsu syahwat, tentu berbahaya, tidak akan langgeng, tidak akan lama. Apa itu? Akal, kan? Ahlu sunnah memahami
riwayat ini dengan akal bahwa Nabi nikah dengan wanita pilih-pilih dengan nafsu apa tidak? Ya jelas lah. Nah dari situ ketika Nabi tidak mengatakan iya, para sahabat faham bahwa Nabi tidak berkenan gitu. Maka berkatalah seorang sahabat, ya Rasul, kalau engkau tidak berkenan, nikahkan saja dia denganku. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Nabi nikah pilih-pilih dengan nafsu kalau difahami secara akal. Berarti akal harus dipakai. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai akal untuk memahami dalil, bukan untuk menolak dalil. Akal yang tidak boleh dipakai adalah untuk menolak dalil. Ya. Sementara dalilnya sudah tegas, jelas, terang benderang bahwa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Ismail. Ini sudah tegas, jelas, terang benderang. Maka akal Nabi Ibrahim, akal Nabi Ismail, akal Hajar tidak dipakai untuk menolak dalil itu. Mana mungkin Tuhan yang maha pengasih penyayang kok menyuruh ayah menyembelih anaknya, langsung perintah itu ditinggalkan, tidak diamalkan, kan tidak begitu. Walaupun jelas akal Nabi Ibrahim sama dengan akal kita, menyembelih anak adalah keliru, salah. Tapi karena ini dalil perintah Allah, beliau tundukkan akal beliau. Gitu ya. Jadi akal dipakai untuk memahami dalil, jangan dipakai untuk menolak dalil. Kita awali dengan dalil sam'iyah, nakliyah, ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi tentunya. Dan tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan sunnah, tidak ada bedanya. Bahkan tidak ada urutannya. Oh, pertama pakai ayat dulu nih. Kalau ayat nggak ada, baru pakai hadis. Keliru. Tidak ada urutannya. Ya. Pokoknya Al-Quran dan sunnah sama-sama dari Allah, sama-sama besar, sama-sama kita jadikan dalil. Tidak ada urutannya. Orang yang mengurutkan Al-Quran nomor 1, hadis nomor 2, jelas ini keliru. Nah sekali lagi, dua-duanya dari Allah, dan dua-duanya sampai kepada para sahabat lewat lisan Nabi SAW. Apa bedanya coba? Orang sama-sama keluar dari lisan Nabi. Ayat-ayat Al-Quran keluar dari lisan Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi keluar dari lisan Nabi SAW. Apa bedanya? Secara isi tidak ada beda, hanya secara lafaz yang ada bedanya. Lafaz-lafaz Al-Quran mengandung mukjizat, ibadah ketika kita mengucapkannya. Adapun lafaz-lafaz hadis tidak. Yang mengandung mukjizat bukan lafaz-lafaz hadis, tapi isinya. Isi hadis jelas mukjizat. Dan banyak para ulama mendapatkan mukjizat itu dari lafaz hadis. Ya, yakin dengan lafaz hadis. Dan insya Allah di antara kita banyak yang mendapatkan bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Ya, yang mudah saja, bangun malam. Saat antum terjerat hutang misalnya ratusan juta, nggak kebayang mau bayar pakai apa, rumah aja ngontrak, ya. Tapi antum yakin Allah Maha Penolong, ya. Mulailah antum bangun malam, memohon kepada Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari terus, dan ini banyak terjadi. Akhirnya Allah membuka jalan. Ini bukan 1, 2, bahkan keluar dari mulut orang-orang awam yang jarang ngaji, tapi dia percaya dengan sabda Nabi SAW,
bahwa di sepertiga malam yang akhir Allah betul-betul turun ke langit dunia. Kata siapa ini kalau bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kan hadis. Betul-betul mukjizatnya muncul di situ. Ini bukan satu dua. Dan bukan hanya para ulama yang membuktikan itu. Banyak orang-orang awam saudara kita. Ketika anaknya sakit misalnya, nggak kunjung sembuh. Ketika terlilit hutang misalnya, bangun malam, berdoa memohon ke Allah dan dikabulkan. Ini kan hadis yang mengatakan Allah turun setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang berdoa. Itu kan Nabi, bukan ayat Al-Quran. Gitu ya. Ya, kita awali yang pertama, Asy-Syura. Qala Allah Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satupun yang seperti Dia. Tidak ada satupun di jagat raya alam semesta ini yang mirip-mirip dengan Allah. Tidak ada. Jadi semuanya berbeda. Jibril, Mikail, Iblis, Jin, siapapun, gak ada yang mirip-mirip dengan Allah. Tapi anehnya, dan ini sekaligus mukjizat Al-Quran, lafaz selanjutnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Terusannya justru sifat yang semua kita punya. Melihat, mendengar, melihat. Semua kita melihat, semua kita mendengar mayoritas. Kan pertanyaan normal. Lah katanya tidak mungkin ada yang sama dengan Allah. Kok dibilang Allah melihat, mendengar? Lah kalau melihat, mendengar, semua kita kan melihat, mendengar. Justru itu yang tidak sama adalah hakikatnya. Adapun judulnya, lafadznya sama seperti tadi. Melihat, mendengar, hidup, berilmu, turun, bersemayam, marah. Kita semua begitu kan? Cuman kadarnya yang berbeda. Tidak sama marahnya Allah dengan marahnya kita. Kita marah, menahan marah mungkin semenit, 2 menit ya. Habis itu dilampiaskan. Allah 500 tahun, hampir 500 tahun. Allah menahan marahnya itu 500 tahun. Marah sama siapa? Marah sama siapa? Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kayak apa murkanya Allah. Tapi Allah lampiaskan kemarahannya itu menunggu ratusan tahun. Selama ratusan tahun itu Allah berikan kesehatan kepada Fir'aun. Makanan, minuman, kemewahan, seterusnya yang luar biasa. Kayak apa juga? Kayak apa sabarnya Allah. Ya. Bandingkan dengan diri kita ya. Seandainya kita tahu bawahan kita misalnya, pembantu kita misalnya melakukan kesalahan, kebohongan, memfitnah kita, dan kita tahu, tapi kita diam, tahan, paling sehari 2 hari. Allah ratusan tahun ya. Maka salah satu nama Allah adalah As-Sabur, yang maha sabar. Tidak ada yang sesabar Allah. Betul-betul sabar ya. Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, hampir 900 tahun berbuat kemaksiatan, Allah tahan murkanya itu sampai saat yang ditentukan, sampai waktu yang telah Allah tulis. Padahal kalau Allah mau langgar tulisan itu nggak masalah, kan? Siapa yang mau protes? Ya, aku segerakan azab ini, bisa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah sabar.
Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil